wabarakatuh. Kita masuk pelajaran matematika, pembulatan dan penghasilan pecahan. KD 3.2. Indikatornya itu menjelaskan pembulatan dan penaksiran pecahan. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat, yaitu satuan terdekat. Agar mudah, gunakan garis bilangan pecahan. Supaya mudah ya, menggunakan garis bilangan pecahan. Nah, di sini ada contoh, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Nah, ini garis bilangannya ya, dimulai dari 0, sebelah kiri 0, paling kiri 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1. 1 itu 6/6, artinya 1. Ya, coba lihat posisi 5/6, ya, 5/6, perhatikan lebih dekat ke 0 atau ke 1. Ternyata 5/6 lebih dekat ke angka 1. Ya, jadi kita mengacu pada 0 dan 1. Lebih dekat ke 0 atau ke 1. Ternyata 5/6 ini lebih dekat ke angka 1. Jadi pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1 karena lebih dekat ke angka 1. Nah, yang kedua, bulatkan pecahan 21/4 ke satuan terdekat. Penyelesaiannya yaitu garis bilangan ya, dimulai dari 0 paling kiri, 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. Penyebutnya semua sama, per 4, per 4, per 4. 1/4, 2/4, 3/4, 1. Oke, nah kemudian untuk pecahan campuran, perhatikan bilangan pecahannya saja. Nah, pecahannya saja yang diperhatikan, bilangan bulatnya tidak usah. Ya, bilangan bulatnya jangan kalian perhatikan dulu. Nah, 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. Yang diperhatikan adalah bilangan pecahannya, 1/4. Ya, mengacu ke 0 dan 1 saja. 1/4 ternyata lebih dekat ke 0. Maka karena lebih dekat ke 0, 1/4-nya pecahan 21/4 dibulatkan menjadi 2. 1/4-nya tadi kan sudah dibulatkan menjadi 0. Jadi 0 tidak perlu ditulis, jadi menjadi 2. Ya. Nah, pembulatan pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Contoh, bulatkan 3,74 ke satuan terdekat. Penyelesaiannya, perhatikan angka persepuluhannya. Kalau mencari angka satuan terdekat, perhatikan persepuluhannya. Angka persepuluhannya adalah 7. 7 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Maksudnya adalah 3,74. Ya, satuan terdekat. Ini urutannya adalah satuan, puluhan, ratusan. Dari depan ya, satuan, puluhan, ratusan. Kalau mau mencari satuan terdekat, lihat angka di sebelahnya yaitu persepuluhan. Angka persepuluhannya adalah 7. 7 itu lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas, ke angka selanjutnya 3. Kita lihatnya angka satuan ya, karena yang diminta adalah satuan terdekat, satuan. Jadi angka 3 ini 7 ini lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti satuannya bisa dibulatkan menjadi 4. Ya, 7 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Angka selanjutnya dari 3 yaitu 4. Dari 3,74 dibulatkan menjadi 4 karena 7 sudah lebih dari 5 ya. Nah, persepuluhan terdekat penyelesaiannya, perhatikan angka perseratusannya. Tadi di sini satuan, per sepuluhan, per seratusan.
satuan, persepuluhan, perseratusan. Nah, kalau mau mencari persepuluhan, mencari angka persepuluhan, lihat angka di sebelahnya, yaitu perseratusan. Angka perseratusannya adalah 4. 4 itu lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau lebih kecil, bulatkannya ke bawah. Tapi kalau lebih besar, dibulatkan ke atas. Maksudnya angka berikutnya ya, misalkan 4 ke atas berarti angka selanjutnya 5. Seperti tadi 3. 3 dibulatkan ke atas. Angka selanjutnya dari 3 yaitu 4. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Maksudnya, lihat, ini 3,74. 4 sebagai angka perseratusan. Karena 4 lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah yaitu 3,7. 4-nya sudah tidak terpakai lagi, ya, karena sudah dibulatkan menjadi 7 saja. Jadi kalau dibulatkan 3,7. Ya, ingat. 3 sebagai satuan, 7 sebagai puluhan, 4 sebagai ratusan. Nah, pembulatan persen dilakukan ke puluhan terdekat. Perhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Jika angka satuannya kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Ini kesimpulan dari pembulatan persen. Sekarang kita lihat contoh. Contoh 18% dibulatkan menjadi 20%. Angka satuan 8. 8 itu lebih besar dari 5. Jadi dibulatkan ke atas. 18%. 8 angka satuan ya. Karena di sini bukan desimal, jadi urutannya dari belakang satuan puluhan. 8 sebagai satuan. Karena 8 lebih dari 5, maka bisa dibulatkan ke atas menjadi 20%. Jadi menjadi bulat ya persennya. Kemudian 73% dibulatkan menjadi 70%. Angka satuan 3 lebih kecil dari 5, jadi dibulatkan ke bawah. 73%. 3-nya sebagai angka satuan. Nah, karena 3 itu kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 0 ya. Jadi 73 kalau mau dibulatkan menjadi 70. Maksudnya di sini dibulatkan yaitu misalkan di sini 18, bukan dibulatkan menjadi 19 ya, tapi dibulatkan menjadi 20 atau 30 atau 40. Nah, itu yang namanya pembulatan ya. Jangan ditambah angka 1, misalkan 18 karena lebih dari 1, angka di atasnya 8 adalah 9 menjadi 19, tidak seperti itu, tapi dibulatkan 20. Nanti misalnya 29 menjadi 30, 27 menjadi 30, kemudian 87 menjadi 90 ya, angkanya bulat. Oke. Nah, bulatkan pecahan berikut ke bilangan bulat terdekat. 2/3 dibulatkan menjadi, nah, perhatikan 2/3. Ingat, sekali lagi, 0 dan 1. Kita mengacu ke 0 atau 1 pilihannya. 2/3 ternyata lebih dekat ke angka 1. Ya, berarti 2/3 dibulatkan menjadi 1. 2/3 kalau ke 0 itu jauh. Nah, 2/3 ke angka 1 lebih dekat. Jadi dibulatkan menjadi 1. Jadi angka 1. Nah, sekarang bulatkan pecahan desimal berikut ke satuan dan persepuluhan terdekat. 0,92. Pembulatan ke satuan terdekat menjadi titik-titik. Pembulatan ke persepuluhan terdekat menjadi titik-titik. Perhatikan, ini jawabannya ya, 0,92. 0,92 dibulatkan menjadi 1. Nah, pembulatan persepuluhan terdekat menjadi 0,90. Nah, coba 0,92 sebagai satuan 0, persepuluhannya dimiliki oleh 9, 2-nya sebagai perseratusan. Ya,
matematika.